将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1487. Cahaya keemasan menghilang. Suara kitab suci pemanggilan melayang ke kejauhan, tidak bisa didengar lagi. Mereka mengikuti vena cabang wilayah pemakaman ke wilayah kuno terdalam, memulihkan kedamaian ke tempat ini. Tidak ada suara bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada kata yang terucap. Peristiwa barusan terlalu aneh. Makhluk hidup benar-benar bergegas, roh primordial yang sangat kuat. Di mana dagingnya? Era apa itu hilang? Dari mana tepatnya itu berasal? Akhirnya, seorang satria undead emas berbicara, suaranya bergetar. Burial Abyss adalah tempat berbahaya yang diyakini semua orang tidak memiliki kehidupan. Bahkan satria undead akan mati jika mereka masuk ke dalam. Setelah tetap diam selama beberapa generasi, sebenarnya ada roh primordial yang berjuang bebas. Ini membuat semua orang tidak bisa tidak merasakan gelombang kedinginan. Ada beberapa rumor yang belum tentu palsu. Tempat ini sangat aneh, hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran raja pemakaman layak untuk dipikirkan. Seorang satria undead emas berkata pelan. Pada kenyataannya, jika seseorang berbicara tentang tingkat keterkejutan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Si Hao? Dia mengerti lebih baik daripada semua orang di sini dari mana roh primordial itu benar-benar berasal. Penjara hitam, nama kuno ini hampir seluruhnya tertutup debu. Siapa yang mengira itu akan muncul hari ini? Apalagi makhluk hidup yang berjuang bebas darinya? Tempat seperti apa ini? Penjara muncul satu demi satu di sepanjang sungai waktu kuno. Hanyut? Bagaimana mereka diproduksi? Aku paling benci hal-hal aneh semacam ini. Di bahu Si Hao, obat abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Burial Abyss, tempat ini benar-benar gelap, untuk sementara memulihkan kedamaiannya, menjadi sunyi. Sebenarnya tidak ada orang yang mau turun untuk mencari harta karun sekarang, juga tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua linglung dari pemandangan yang baru saja mereka lihat. Tiba-tiba, jurang hitam melepaskan riak lagi, cahaya warna-warni berkedip-kedip, menyebar ke permukaan. Jangan bilang akan ada roh primordial lain yang bergegas keluar. Keheningan itu pecah. Tidak, kali ini adalah riak yang seharusnya muncul. Harta karun akan segera muncul, kata Shen Ming. Selain itu, dia mengambil tindakan, yang pertama berjalan menuju jurang maut. Ketika yang lain melihat ini, mereka dengan cepat bergerak juga. Kali ini, mereka datang untuk kesempatan dan keberuntungan alami, jadi mereka secara alami tidak ingin tertinggal dari yang lain. Kakak Huang, tolong. Sanzang memanggil, bergerak bersama dengan Si Hao. Mereka berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah melalui kabut kekacauan utama. Semua orang membuka mata surgawi mereka, melihat ke arah jurang yang dalam, berharap untuk benar-benar melihat melalui tempat ini. Riak-riaknya cemerlang, sangat surgawi, meluap dari waktu ke waktu, lembut seperti riak-riak yang dihasilkan oleh angin musim semi. Aku harap kita bisa mendapatkan harta pemakaman. Ketika saatnya tiba, kita bisa membawanya ke dunia luar dan melunakkan diri kita sendiri. Sanzang berkata pada dirinya sendiri. Ksatria undead emas lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi Si Hao sangat terguncang di dalam. Para ksatria mayat hidup akan mengambil inisiatif untuk pergi ke dunia luar? Ini berbeda dari pemahamannya. Apakah dia salah paham? Bukankah makhluk bawah tanah selalu suka tidur? Kemudian, kata-kata dari salah satu ksatria mayat hidup membuktikan bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Pemahaman Si Hao tidak salah. Apakah kamu ingin memasuki kota besar itu, atau tempat di luar celah itu? Kami akan memutuskan kapan saatnya tiba. Setelah tidur untuk waktu yang tak ada habisnya, tempat-tempat itu seharusnya sudah menjadi sedikit ramai, kata Sanzang. Ini membuat pikiran Si Hao naik dan turun, gelombang-gelombang sangat kuat di dalam dirinya. Bukankah ksatria mayat hidup biasanya diam? Mereka benar-benar akan berpartisipasi dalam hal-hal ini? Ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Jelas bahwa kota besar yang mereka bicarakan mengacu pada Imperial Pass, sedangkan tempat di luar celah itu adalah sisi asing. Sayang sekali, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Pemakaman, tetap tertidur untuk waktu yang tak ada habisnya, tidak pernah meninggalkan wilayah pemakaman kuno. Jika tidak, tanah pemakaman akan menjadi lebih luas dan tak terbatas. Kata-kata yang diucapkan oleh Golden Undead Knight membuat Si Hao merasa aneh.
Mungkinkah dimanapun Raja Pemakaman lewat, tanah itu akan menjadi tanah pemakaman? Memikirkan hal ini sebagai kemungkinan saja menyebabkan rasa dingin mengalir di punggungnya. Itu tidak mungkin benar. Pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Si Hao ketakutan. Karena barusan, asosiasi Aca saja sudah membuatnya merasa seperti masa depan akan menjadi dunia kegelapan. Invasi pihak lain sudah bisa menghapus 9 surga 10 bumi. Jika tanah pemakaman dihidupkan kembali, maka dia benar-benar tidak akan berani membayangkan konsekuensinya. Si Hao tercengang. Ketika dia memikirkan percakapan antara Taois gemuk dan muridnya di depan sungai besar waktu, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah hal-hal benar-benar akan diverifikasi langkah demi langkah? Ketika saatnya tiba, apa yang harus mereka hadapi tidak akan terbayangkan. Selain dari kami beberapa ksatria undead emas, klan lain tidak memiliki cara untuk memasuki tempat-tempat itu. Mereka akan ditemukan, kata Shen Ming. Kenyataannya memang seperti ini. Ksatria undead emas tidak berbeda dengan makhluk di dunia luar, sampai-sampai mereka bahkan lebih suci dan suci. Masing-masing dari mereka terlihat seperti makhluk abadi, seperti dewa. Itu datang, hati-hati. Seseorang berteriak keras. Di dalam jurang, ada hamparan cahaya warna-warni yang keluar. Semua ksatria undead emas mengambil tindakan bersama. Mereka semua menampilkan metode mereka sendiri, mulai menangkapnya. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Si Hao berkata pada obat lama. Sangat disayangkan bahwa obat lama tidak memiliki mata untuk berputar, atau obat itu pasti akan memelototinya sekarang. Jangan berbicara sembarangan, berhati-hatilah untuk tidak memberikan kami. Sekarang belum waktunya bagi saya untuk pergi, itu akan tergantung pada Anda. Bergerak sembarangan akan membuatku hancur, kata obat abadi. Si Hao agak malu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dia segera menghasilkan batu pemakaman berwajah 9, melakukan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh obat lama. Beberapa garis cahaya warna-warni surgawi segera keluar, menuju ke arahnya dengan membunuh. Senjata penguburan. Seseorang berteriak ketakutan. Batu pemakaman berwajah 9 terlalu berguna, segera menarik senjata jenis ini. Seolah-olah memiliki gelombang kekuatan magis, menjadi lampu penuntun dalam kegelapan. Namun, niat membunuh masih tidak ada habisnya. Artefak pemakaman itu penuh dengan energi dingin, membawa cahaya dingin. Orang bisa melihat beberapa senjata yang sangat kuno. Ada beberapa yang membawa jejak belang-belang, beberapa yang retak terpisah, beberapa yang sangat rusak. Namun, saat ini, mereka semua bersinar, dengan panik terbang menuju batu pemakaman berwajah 9. Pada saat ini, bahkan Shen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berkata, layak menjadi harta pemakaman, batu pemakaman berwajah 9, memanggil senjata pemakaman ini untuk beribadah. Si Hao tercengang. Batu ini bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan, sebenarnya memiliki kegunaan seperti ini. Namun, ketika senjata ini diretas, mereka juga membawa bahaya. Cahaya dingin berkelap-kelip, niat membunuh meluap ke langit. Satu kesalahan dan dia akan dipotong-potong. Dia menghasilkan gumpalan darah itu. Darah yang mengeras sekuat batu, tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Itu juga tidak memiliki kekuatan magis yang kuat. Namun, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Beberapa senjata yang terbang jatuh kembali ke burial abis, beberapa mengeluarkan suara KKA, retakan tampaknya menjadi lebih besar. Tidak ada satupun senjata yang datang. Mereka melarikan diri atau jatuh ke dalam jurang, tidak ada satupun yang akhirnya mendekat. Ketika melihat penampilan terkejut si Hao, obat abadi memiliki ekspresi puas di wajahnya, berkata, bagaimana barang yang disebut harta pemakaman bisa menjadi biasa? Menurut apa yang dikatakannya, terlepas dari apakah itu batu pemakaman berwajah 9 atau gumpalan darah kering itu, mereka berdua adalah harta karun dalam arti sebenarnya, benar-benar tak ternilai. Wajah si Hao menjadi gelap. Apakah kamu menyadari bahwa senjata penguburan yang menyerbu semuanya lolos? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu semua karena potongan darah ini. Tidak apa-apa. Dengan munculnya dua harta pemakaman ini, terutama kekuatan aneh darah ini, hal-hal itu hanyalah trik kecil. Dengan membuang senjata-senjata ini, begitu senjata benar-benar berani datang, maka itu pasti akan menjadi harta karun, sesuatu yang bahkan lebih baik. Kata obat abadi. Harta karun pemakaman sangat langka, semuanya adalah benda yang tak ternilai harganya. Di sekitarnya,
wajah sekelompok orang menjadi gelap, karena artefak pemakaman yang bergegas ke arah mereka juga mengubah arah. Semuanya melarikan diri atau jatuh kembali ke jurang. Saudara Huang, ini tidak akan berhasil. Kecuali mereka adalah harta pemakaman yang paling kuat, tidak ada artefak lain yang mau datang. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan apapun. Seorang satria undiat emas berkata, Saudara Huang, tolong simpan itu untuk saat ini. Sebentar lagi, ketika kita masuk lebih dalam ke jurang menuju istana pemakaman itu, kita bisa menggunakan dua harta ini, kata Sanzang. Mereka pergi lebih dalam ke jurang? Si Hao langsung terkejut, ini berbeda dari yang dia pahami. Ada istana di bawah sana? Seperti apa sejarah yang dimilikinya? Kalian semua akan memasuki istana legendaris itu? Yang lain kaget, jelas merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap tempat itu. Setelah waktu tanpa akhir berlalu, tidak banyak orang yang masuk. Itu terlalu berbahaya. Ada seorang satria undiat emas yang mengatakan ini. Tidak apa-apa, kita sekarang memiliki 2 batang obat abadi, dan bersama dengan harta pemakaman kita, itu harus dicoba. Shen Ming juga angkat bicara. Dia juga ingin mengambil bagian dalam hal ini. Baik. Si Hao mengangguk, menyingkirkan 2 harta pemakaman itu. Shen Ming sangat cemburu. Kedua barang ini sama-sama ditemukan dari pasar terbuka, namun dia melewatkannya, membuatnya menyesal. Saudara Huang, apakah Anda memiliki artefak pemakaman lainnya? Sanzang bertanya, menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena setelah Si Hao menyingkirkan 2 harta pemakaman, dia tidak memegang artefak magis lainnya di tangannya. Orang harus memahami bahwa tempat ini sangat berbahaya. Terlepas dari apakah itu Shen Ming atau Sanzang dan yang lainnya, mereka semua menghasilkan artefak pemakaman yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Pertanyaan ini membuat Si Hao sakit kepala. Bagaimana dia bisa memiliki artefak pemakaman? Mungkinkah dia harus mengeluarkan inti pedang abadi dan yang lainnya? Cepat dan lihat, senjata mana yang bisa digertak? Si Hao diam-diam mentransmisikan suara ke obat abadi. Tidak satupun dari mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan artefak pemakaman. Obat lama benar-benar menolak mereka semua. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba, Si Hao menemukan artefak kuno yang tidak digunakan selama bertahun-tahun. Obat abadi tersentak. Itu tidak melihat hal yang nyata, hanya menyimpulkan melalui jejak Si Hao yang dihasilkan bahwa hal ini tangguh. Ini dia. Ini adalah artefak pemakaman kuno yang tangguh. Itu sampai pada keputusan ini. Pikiran Si Hao bergetar. Dia langsung memikirkan banyak hal, karena item ini benar-benar tidak biasa. Dia tidak menggunakannya selama ini. Sekarang, dia tidak ragu-ragu mengeluarkannya. Tempat ini segera menjadi gelap, dan kemudian bintik-bintik cahaya gelap dilepaskan, apalagi disertai dengan energi kacau. Ketika artefak kuno ini muncul, semua orang menjadi terkejut, mengungkapkan rasa iri. Ini adalah kuali kecil, sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, seluruhnya hitam pekat. Itu membawa sedikit cahaya tanpa akhir, aura misterius yang tertahan dalam penampilannya yang sederhana dan kuno. Permukaan kuali tertutup retakan, seolah-olah telah dihancurkan, dan kemudian dengan paksa saling menempel. Itu disertai dengan kekacauan utama, membuatnya terlihat jelas luar biasa, kuno dan mendalam. Lupakan hal-hal lain, materi saja sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Itu karena ini benar-benar terbuat dari Darkness Immortal Gold. Sejak dia mendapatkannya, selama bertahun-tahun, Si Hao tidak menggunakannya. Itu karena dia benar-benar tidak merasa nyaman dengan artefak magis ini, selalu merasa seperti itu jahat. Sejauh mana dia telah mencoba untuk menghancurkannya dengan pedang abadi-abadi. Setelah semua, inti pedang itu bisa melahap emas abadi, menggunakannya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Barang bagus. Itu pasti harta tertinggi sebelumnya. Sayang sekali, itu hancur, sebenarnya tertutup begitu banyak retakan. Pertarungan hebat seperti apa yang dialami sebelumnya? Mungkin itu telah mengubur yang abadi di masa lalu. Ketika kuali ini muncul, kelompok satria mayat hidup emas menghela nafas dengan pujian, merasa sangat terkejut. Mereka semua percaya bahwa ini adalah artefak pemakaman kuno dengan asal-usul yang luar biasa, yang sudah ada sejak lama. Aura senjata undead yang dilepaskannya terlalu kuat, membuat seluruh tubuh mereka merasa nyaman, seolah-olah mereka akan naik. Itu benar-benar artefak pemakaman? Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia memikirkan kembali beberapa hal,
pikirannya langsung dipenuhi emosi. Sekarang sepertinya banyak hal yang jauh lebih kompleks dan menakutkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Chapter 1488. Artefak kuburan. Benda ini sebenarnya memiliki jenis sejarah seperti ini. Ketika Si Hao mengingat kembali kejadian di masa lalu, dia merasa sulit untuk menenangkan diri. Kuali punggung kecil seukuran kepalan tangan ini diperoleh setelah dia membunuh anak kegelapan surgawi saat itu. Selama perjuangan 3000 jenius provinsi, mereka memasuki peninggalan kuno abadi bersama-sama. Terlalu banyak hal terjadi di sana, dengan pertempuran hebat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seseorang sekuat Si Hao berada dalam bahaya beberapa kali, menghadapi Jun Dao, Fallen Divine Child, Immortal Palace Inheritor, Ancient Holy Child, Six Crown King, Divine Dark Child, dan lainnya. Alasan dia bisa mendapatkan prestasi yang dia miliki hari ini sebagian besar karena peristiwa itu. Dia menghadapi banyak musuh, bermandikan darah saat dia bertarung, akhirnya bangkit. Divine Dark Child berasal dari dunia bawah bumi yang sangat misterius di 3000 provinsi. Dia jelas tidak sederhana. Itu karena dikabarkan bahwa dia lahir setelah mayat purba prasejarah mengembangkan perasaan lagi. Tubuhnya itu sangat kuat hingga ekstrim. Dalam pertempuran saat itu, musuh tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Bahkan jika itu menerima cedera, itu akan segera pulih. Itu adalah tubuh abadi. Sekarang dia mengingat hal-hal ini, Si Hao menghasilkan banyak asosiasi. Anak kegelapan surgawi, mungkinkah dia seorang satria mayat hidup? Dia curiga dalam hati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kuali seperti ini? Mungkin dia adalah hasil dari seorang satria mayat hidup setelah dilahirkan kembali. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Si Hao setelah berpikir lagi. Itu karena para ksatria mayat hidup memiliki orang tua, mereka dilahirkan. Sementara itu, anak kegelapan surgawi memperoleh perasaan setelah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang tak terbatas. Kedua ahli itu benar-benar berbeda, memiliki perbedaan bawaan. Dia merasa seperti anak kegelapan surgawi pasti memiliki masa lalu yang menakutkan, karena ketika bertarung saat itu, hanya tubuhnya yang tersisa membuat Si Hao merasakan tekanan besar. Sangat sulit untuk dihadapi. Dalam pertempuran itu, anak kegelapan surgawi bahkan tidak perlu membimbingnya dengan jiwanya sendiri. Dagingnya sendiri dapat menampilkan 99 jenis kemampuan surgawi yang hebat. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana seorang kultivator normal dapat memahami banyak teknik berharga ini di usia yang begitu muda? Dikabarkan bahwa ini adalah naluri tubuhnya dan jejaknya tertinggal dari masa lalunya ketika masih hidup. Dagingnya mengandung kemampuan surgawi yang hebat. Selama pertempuran itu bertahun-tahun yang lalu, alasan mengapa Si Hao bisa membunuh anak kegelapan surgawi sepenuhnya karena roh primordial pihak lain tidak cukup kuat, yang terbunuh pada akhirnya adalah roh primordialnya. Pada akhirnya, karena kemunculan Immortal Medicine Garden, ruang terbelah, tubuh itu jatuh melalui celah-celah kekosongan besar, menghilang tanpa jejak. Roh primordial anak kegelapan surgawi dikembangkan kemudian, tidak sekuat yang sebelumnya. Secara komparatif, itu jauh lebih rendah daripada tubuhnya. Selain itu, anak kegelapan surgawi tidak bergantung pada hal lain, murni terus maju melalui naluri dagingnya. Daging itu sudah menghasilkan energi abadi. Seberapa mengerikan hal ini? Roh primordial tidak perlu melakukan apa-apa, dan daging sudah akan menyelesaikan hal-hal yang dirindukan generasi muda, terus mengejar kekuatan Dao abadi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa 99 metode rahasia yang terkandung dalam daging dapat diwarisi oleh roh primordial melalui daging. Secara bertahap menjadi dewasa dan memahami kekuatan yang menakutkan. Si Hao ingat dengan jelas bahwa pada akhirnya, Divine Dark Child menampilkan teknik berharga yang tak tertandingi yang mengejutkan 3000 provinsi. Namanya, 3 teknik rahasia pemakaman. 3 teknik rahasia pemakaman, diketahui mampu mengubur langit, mengubur bumi, mengubur kehidupan. Saat itu, ketika Divine Dark Child meraung, dengan kultivasinya, dia hanya bisa menghasilkan seorang pria penguburan. Pria penguburan ini termasuk dalam kategori makhluk penguburan. Di zaman paling kuno, dikabarkan bahwa ada ahli yang tak tertandingi yang menampilkan metode rahasia 3 pemakaman, yaitu mengubur surga, mengubur bumi, mengubur makhluk abadi. Sekarang dia merenungkan hal-hal ini, Si Hao punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah jenis metode ksatria mayat hidup yang tak tertandingi. 3 teknik rahasia pemakaman, hanya namanya saja yang cocok dengan gaya ksatria mayat hidup. Bagaimana Si Hao bisa tetap tenang? Dia segera memikirkan terlalu banyak hal. Bertahun-tahun yang lalu, 9 surga 10 bumi sudah memiliki ksatria undead emas berkeliaran, apalagi mengambil tindakan. Pada saat yang sama,
dia memikirkan dunia bawah, salah satu warisan terbesar di 3000 provinsi. Warisan kuno yang dipandang sebagai bumi ini jelas tidak sederhana. Si Hao punya alasan untuk curiga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan bumi pemakaman. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, jenis hubungan seperti itu mungkin sudah lama menjadi samar, bahkan sampai terputus. Namun, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Begitu ksatria undead emas muncul lagi, akankah mereka pergi ke dunia bawah? Akankah mereka benar-benar melakukan kerja sama yang erat, apalagi menjadi satu kekuatan? Seseorang harus memahami bahwa lingkungan dunia bawah bumi sangat dekat dengan tanah pemakaman. Tentu saja, tempat itu jauh lebih rendah daripada wilayah pemakaman. Selain itu, perbedaan paling mendasar antara keduanya adalah bahwa ksatria undead dilahirkan, sementara pembudidaya dunia bawah sebagian besar adalah mayat yang memperoleh perasaan. Kuali hitam kecil ini telah mengubur makhluk abadi sebelumnya, atau keberadaan abadi, ia memiliki jenis aura seperti itu, kata Sanzang. Semua orang menjadi tercengang. Jelas bahwa bahkan di wilayah pemakaman misterius, mengubur makhluk abadi, membunuh keberadaan abadi, ini masih merupakan prestasi yang sangat mencengangkan. Si Hao tercengang. Itu karena ketika dia melihat ke arah Sanzang, ketika dia memikirkan namanya, apakah ada jenis hubungan antara klannya dan teknik rahasia 3 pemakaman? Mungkinkah teknik rahasia Divine Dark Child ada hubungannya dengan klan ini? Atau untuk mengatakan bahwa ini menyentuh nama raja pemakaman tertentu? The Darkness Immortal Gold dilemparkan ke dalam kuali kecil, item ini membuat iri para ksatria undead emas ini. Meskipun retak dan rusak, itu juga patut ditiru. Si Hao tidak bisa merasakannya, tetapi para ksatria mayat hidup ini bisa merasakan bahwa ada aura harta karun pemakaman yang kuat yang dilepaskan darinya yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Di mata mereka, jika mereka dapat menggabungkannya dengan daging mereka untuk jangka panjang, kultivasi mereka akan membuat kemajuan besar. Saudara Huang benar-benar telah berinvestasi besar dalam perjalanan ini. Kami tidak punya pilihan selain kagum, bahkan memiliki jenis harta karun pemakaman ini. Shen Ming berkata sambil menghela nafas. Hal-hal yang bisa dianggap sebagai harta pemakaman benar-benar terlalu langka. Kuali kecil ini pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi satu. Si Hao sangat sederhana, dia tidak akan mengekspos terlalu banyak. Dia tidak bisa menyerahkan dirinya sekarang. Kemudian, garis demi garis cahaya yang mengalir terbang. Ada senjata, batu pemakaman, bahkan beberapa tulang kering. Terlepas dari apa itu, ksatria undead emas semua berusaha untuk mendapatkannya. Cepat dan tangkap itu. Obat abadi berteriak, meminta bantuan Si Hao. Hamparan cahaya perak terbang dari bawah tanah, membawa kekuatan hidup yang melonjak, membuat seseorang merasakan vitalitas seperti kebangkitan semua kehidupan. Itu sangat nyaman. Bukan hanya obat lama, bahkan mata yang lain memancarkan kecemerlangan, semuanya beraksi. Terlepas dari ini, tangkai obat umur panjang lainnya juga berbicara dengan Shen Ming, ingin mendapatkan benda ini. Salah satu tanah pemakaman yang paling berharga, sesuatu yang dimiliki oleh Raja Pemakaman. Sanzang mengungkapkan adegan yang sebenarnya. Ini adalah hamparan butiran perak, semuanya berkilau seperti kacang perak. Pada saat yang sama, mereka sedikit tembus cahaya, melepaskan vitalitas seperti pada masa primordial. Obat-obatan abadi secara alami ingin mendapatkan ini, karena jika mereka dapat berakar di dalamnya, itu akan memberi mereka manfaat yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa kedalaman wilayah pemakaman memiliki beberapa batang obat umur panjang. Alasan mengapa mereka tinggal di sana justru karena ada bumi pemakaman yang tak tertandingi. Misalnya, All Life Earth Si Hao adalah salah satunya. Gunakan batu pemakaman berwajah 9. Pohon umur panjang mentransmisikan suara. Si Hao tidak ragu-ragu, mengeluarkan batu ini. Harus dikatakan bahwa batu ini memiliki jenis kekuatan misterius, mampu memandu benda-benda suci seperti bumi pemakaman. Dengan suara hua, hamparan pasir perak terbang. Si Hao tidak menahan diri, menggunakan Darkness Immortal Gold Cauldron, membuka tutupnya, menggunakannya untuk menyerap pasir perak. Tidak baik baginya untuk menggunakan tekniknya sendiri yang berharga, karena itu sedikit berbeda dari teknik penguburan. Saudara Huang, jangan seperti ini. Anda mengambil semuanya. Shen Ming cemberut, benar-benar memasang tampang lucu, meminta Si Hao untuk bermurah hati dan berbagi dengan mereka. Tidak banyak pasir perak, totalnya kurang dari 2 kaki persegi. Pada akhirnya, sebagian besar disita oleh Si Hao. Hal semacam ini sangat berharga. Jika ksatria mayat hidup mengubur diri mereka di dalam,
itu akan membantu kultivasi mereka, bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhan mereka 10 kali lipat. Itu sangat berharga. Bagi mereka, ini adalah harta tertinggi, itulah sebabnya mereka ingin memperebutkannya. Ini awalnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh Burial Kings. Setelah mengumpulkan setengahnya yang lebih besar, dia menutup tutup kuali, tidak menyinggung siapapun. Benda jenis ini hanya bisa digunakan untuk menanam bunga dan tanaman, sementara tidak banyak berguna untuknya. Berikan padaku. Pohon umur panjang berkata pelan. Jika Anda mengikuti saya, lupakan pasir perak kaki persegi ini, bahkan 1 persegi Zhang Olive Earth bisa menjadi milik Anda untuk berakar. Si Hao mentransmisikan suara. Kamu punya Zhang persegi itu? Pohon umur panjang tidak benar-benar percaya padanya. Sayang sekali, apakah 1 persegi Zhang banyak? Saya melihat White Tortoise Karing Immortal yang menempati beberapa Zhang di bumi ini, kata si Hao. Jika saya pergi ke dunia luar, meninggalkan raja pemakaman, di mana saya bisa menemukan bumi seperti ini? Kura-kura putih membawa immortal yang kamu bicarakan, aku mengenalinya. Orang tak tahu malu itu. Obat umur panjang bergumam. Si Hao terdiam. Bahkan obat-obatan abadi tahu tentang satu sama lain? Mungkinkah ada semua jenis rahasia tersembunyi? Gelombang ditransmisikan dari bawah, disertai oleh bumi, batu, dan kabut kacau. Sejumlah besar prasasti bergegas keluar dari bawah tanah. Semuanya sangat rusak dan juga sangat kuno, retakan menutupi permukaannya. Fluktuasi Burial Abyss menjadi lebih intens, beberapa prasasti dari bawah tanah telah muncul. Cepat dan ambil kesempatan ini, mereka mungkin mengandung metode yang tak tertandingi. Seorang ksatria undead emas berkata, mengaduk semua orang. Prasasti ini terlalu besar. Si Hao sedikit terkejut. Saat dia mendekat, dia melihat bahwa prasasti itu terlalu besar, masing-masing sebesar gunung. Mereka bergegas keluar begitu saja. Batu dan butiran berterbangan di mana-mana di tempat ini, hantu menangis dan dewa melolong. Semua jenis pemandangan tidak teratur terlihat. Prasasti ini semuanya berbeda. Ada yang terbuat dari batu, ada yang kayu, ada yang tembaga, bahkan ada prasasti emas dan jenis lainnya. Ada satu hal yang sama, yaitu bahwa ada teks pemakaman di permukaannya, merekam banyak metode luar biasa, beberapa di antaranya yang tak tertandingi. Ada desas-desus bahwa sebelum era besar terakhir, ada ksatria mayat hidup emas yang memperoleh kitab suci yang tak tertandingi dari tempat ini, akhirnya menjadi raja pemakaman sebagai hasilnya. Cepat, terjemahkan untukku. Si Hao meminta obat abadi membantunya memeriksanya. Itu karena matanya benar-benar gelap, tidak dapat mengenali satupun karakter penguburan. Terlebih lagi, pada saat ini, dia melihat sepotong prasasti perunggu, merasa seperti pola di permukaannya memiliki makna dao agung yang sangat dalam, membuat bahkan manusia seperti dia merasakan resonansi. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.